Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Topik kita kali ini adalah menganalisis unsur bangun cerpen. Unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada 6. Pertama adalah tema, kedua amanat, ketiga penukuhan, keempat alur, kelima latar, dan yang keenam adalah gaya bahasa. Unsur pembangun cerita pendek yang pertama adalah tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Unsur pembangun cerpen yang kedua adalah amanat. Apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat adalah ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Unsur yang ketiga adalah penukuhan. Penukuhan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Unsur pembangun yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis atau urutan waktu. Unsur yang kelima adalah latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Unsur pembangun cerpen yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar pelaku atau antar sesama dalam cerita. Gaya bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seseorang tokoh. Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya. Ada beberapa cara penggambaran tokoh. Pertama adalah teknik analisis langsung. Kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Cara yang ketiga, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Cara yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Cara kelima, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Sedangkan cara yang keenam adalah penggambaran oleh tokoh lain. Posisi pengarang di dalam menyampaikan cerita ditinjau dari sisi posisi pengarang dalam
bercerita, dia bisa berperan sebagai orang pertama. Jika berperan sebagai orang pertama, maka kata ganti yang biasa digunakan adalah aku, saya, atau kami. Beda hanya jika posisi pengarang berperan sebagai orang ketiga atau sebagai pengamat, maka pengarang akan menggunakan kata ganti dia. Ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya ketika itu, beberapa tahun yang lalu, atau telah terjadi. Ciri kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Ciri-ciri kebahasaan cerpen yang keempat adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Ciri yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Ciri yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Sebagai contoh, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Contoh kedua, "Di mana keberadaan temanmu sekarang?" tanya Andi pada temannya. Ciri-ciri kebahasaan cerpen yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan, kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya. Sekarang teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Cerpen sebagai suatu cerita memiliki struktur seperti berikut. Pertama adalah pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima adalah penyelesaian.
Pengenalan suatu cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Menuju pada adanya konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang mengakibatkan bertambahnya kesukaran tokoh. Puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Itulah yang disebut bagian puncak konflik. Struktur cerpen bagian yang kelima adalah penyelesaian, disebut juga ending atau coda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian, atau tegasnya akhir cerita diserahkan kepada selera pembaca masing-masing. Mengonstruksi sebuah cerita pendek. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama adalah menentukan tema. Kedua, menentukan jenis cerpen. Ketiga, membuat alur cerita. Keempat, menentukan tokoh dan penokohan. Kelima, menentukan tempat dan waktu. Keenam, menulis cerpen. Dan yang terakhir, ketujuh adalah membuat judul cerpen. Langkah pertama adalah menentukan tema. Tema yang diangkat bisa tema yang mengisahkan tentang percintaan, pendidikan, persahabatan, pergaulan, dan sebagainya. Langkah kedua adalah menentukan jenis cerpen. Anda bisa memilih cerpen yang Anda tulis jenis horor, religi, romantis, komedi, dan lain sebagainya. Langkah ketiga adalah membuat alur cerita. Anda bisa memilih menggunakan alur maju, mundur, atau gabungan pada cerpen Anda. Tapi jangan lupa, Anda harus memperhatikan urutan strukturnya yang terdiri dari perkenalan, penanjakan, klimaks, akhir klimaks, dan penyelesaian. Langkah keempat adalah menentukan tokoh dan penokohan. Tokoh utama dan tokoh sampingan sesuai dengan tema dan jenis cerpen. Serta tidak lupa untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakter dari tokoh-tokoh dalam cerpen. Langkah yang kelima adalah menentukan tempat dan waktu. Sebagai contoh, kita ambil tempat sebuah perkotaan
dengan keramaian yang terlihat ketika pada malam hari. Langkah keenam adalah menulis cerpen. Ketika Anda menuangkan kisah yang Anda miliki dalam cerpen, gunakan gaya bahasa yang menarik. Gunakan majas agar bahasa dalam cerpen lebih indah dan bisa dinikmati oleh para pembaca. Langkah ketujuh adalah membuat judul cerpen. Judul haruslah pula yang menarik, yang sesuai dengan isi cerpen. Buatlah judul yang dapat membuat calon pembaca merasa penasaran dan ingin membaca cerpen Anda. Alhamdulillah, kita telah selesai mengulas tentang unsur pembangun cerpen, ciri kebahasaan dalam cerpen, struktur cerpen, dan mengonstruksi cerpen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.